Hai, halo teman sekucing. Kali ini gua mau mandiin kucing gua yang namanya si Yusuf. Dan sampo yang gua pakai yaitu yang pertama ini sampo plus conditioner yang sampo biasa ya teman-teman ya. Tapi udah plus conditioner. Kalau yang ini samponya itu sampo anti kutu dan juga anti tungau. Nah, ini adalah sunlight untuk mengangkat minyak dulu sebelum dikasih sampo. Tips yang pertama ketika kamu memandikan kucing yaitu kamu jangan langsung guyur kucingnya ya. Jadi kamu basahin dulu sedikit-dikit seperti ini dengan menggunakan air hangat yang cenderung ke dingin, bukan hangat cenderung ke panas ya. Nah, kalau misalkan kucing kamu itu teman-teman ya, ketika mau dimandikan langsung kamu guyur dengan air yang banyak, biasanya itu kucing akan ketakutan dan akan malah menjadi reog gitu ya. Jadi yang harus kamu lakukan adalah step yang pertama, pakai air hangat yang cenderung dingin, terus kemudian juga gunakan sabun untuk mengangkat minyak terlebih dahulu, dan kemudian next stepnya terserah teman-teman mau langsung dimandikan dengan sampo yang biasa atau menggunakan sampo jamur terlebih dahulu. Nah, untuk si Yusuf ini teman-teman, gua pakein sampo jamur ya. Jadi mandinya itu 2 kali penyampoan ya. Yang pertama itu sampo jamur, terus kemudian juga sampo plus conditioner untuk membuat bulu kucing itu menjadi halus. Karena untuk pemakaian sampo anti kutu biasanya itu bulu kucing akan agak sedikit keras ya. Nah, ini untuk sampo anti kutunya teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau samaan, klik aja keranjang yang ada di video ini. Nah, ini posisinya si Ucup udah gua masukin ke dalam bak mandinya. Dan untuk si Yusuf ini dia punya kelebihan tersendiri. Kalau misalkan dia mandi dia anti reog dan gak pernah reog. Nah, step berikutnya yang harus kamu lakukan ketika memandikan kucing setelah pemakaian sampo kutu, kamu wajib memberikan sampo yang plus conditioner ataupun sampo dan juga conditioner untuk membuat bulu kucing itu tidak terlalu keras ya. Jadi kalau misalkan teman-teman langsung dibilas aja sampo kutu atau sampo anti jamurnya itu biasanya bulu kucing itu akan terlihat lebih keras. Jadi maksudnya kayak semacam kering gitu ya teman-teman ya. Jadi harus menggunakan sampo lagi atau sampo yang biasa di step penyampoan berikutnya. Jangan lupa juga untuk memandikan kucing, teman-teman itu jangan ragu untuk memegang bagian kucing atau bagian badan kucing ketika menggosoknya. Karena apa? Karena ketika kucing itu tahu teman-teman ya, kalau misalkan kita itu ragu, biasanya kucing itu malah akan menyerang kita. Jadi pastikan ketika kamu memandikan kucing, cara megang kucingnya itu kamu harus benar-benar pede, harus benar-benar pas, jangan sampai ragu-ragu. Karena kondisi megang kita yang ragu-ragu biasanya itu malah membuat kucing jadi lebih berontak lagi. Tips lagi nih teman-teman ya, pada saat memandikan kucing jangan lupa bagian ekor, bagian dada, dan belakang telinga itu harus lebih banyak dikasih sabun. Kenapa? Karena di situ adalah tempat minyak berlebih ngumpul ya. Jadi bagian ekor, bagian dada, dan juga bagian belakang telinga, kamu wajib untuk memberikan sampo agak banyak supaya minyaknya itu benar-benar hilang. Lakukan juga penyiraman secara terus-menerus seperti ini teman-teman ya, untuk melunturkan kotoran dan juga minyak yang menempel di tubuh kucingnya. Nah, untuk kucing yang terbiasa mandi mungkin akan seperti ini ya kondisinya itu, jadi dia itu tenang dan lebih enak dan lebih nyaman ketika kita memandikan kucing kita. Tetapi mungkin untuk kucing teman-teman yang agak reog atau reog sekali gitu ya, dan teman-teman tuh masih takut untuk memandikannya sendiri, ya udah amannya aja ya, kamu tinggal bawa aja ke grooming, itu udah aman banget. Tapi yakin gak kucingnya itu diperlakukan dengan baik pada saat kucingnya itu jadi reog? Nah, untuk si Ucup ini pakai sampo kutu dan terlihat di sini kutunya itu benar-benar mabuk teman-teman ya. Di sini kutunya udah mulai mati dan gua akan tambahin lagi sedikit untuk samponya supaya si kutu ini tuh benar-benar mabuk dan terhempas oleh sampo ini ya. Dan si Ucup itu sebenarnya untuk mandi tidak terlalu sulit, cuman waktu guanya aja
yang tidak terlalu konsisten untuk memandikan si Ucup ini teman-teman ya. Jadi kucing putih itu gampang banget kena stain atau kena noda kuning yang seharusnya dimandikannya itu lebih sering dibandingkan dengan kucing warna lain ya. Karena videonya dipersingkat, jadi langsung aja kita proses ke pembilasan. Untuk pembilasan kamu harus menyiapkan lagi air bersih, air hangat yang cenderung mau ke normal gitu ya. Jadi jangan terlalu panas juga. Oh iya, tips berikutnya supaya kucing itu pada saat dimandikan tidak berontak. Nah, kamu setelah mandi wajib untuk memberikan reward atau hadiah ke kucingnya. Rewardnya bukan berupa uang ataupun apa ya teman-teman ya, tapi makanan kesukaannya. Dan ketika nanti kalau misalkan kucingnya mau dimandikan lagi di hari berikutnya, dia tuh udah tahu nih gue mau dimandiin, pasti nanti gue mau dikasih makanan kesukaan. Ini kondisinya si Ucup teman-teman ya, bulunya udah mulai bersih, udah mulai putih, dan gue mau tambahin lagi sedikit sampo untuk membuat bulunya itu tidak terlalu keras atau tidak terlalu kaku akibat efek dari sampo jamur ataupun sampo anti kutu. Lakukan aja dengan seksama seperti ini ke kucingnya. Kalau misalkan kucingnya berontak, coba deh pakai tips yang agak lain nih teman-teman ya. Jadi kamu ajak ngobrol kucingnya ketika kucing itu berontak pada saat dimandikan. Rangkaian sampo untuk memandikan kucing putih nanti gua kasih produknya itu di keranjang video ini ya. Ini untuk anti kutu yang gua pakai dan ini untuk sampo plus conditioner yang gua pakai untuk memandikan kucing-kucing gua teman-teman ya. Untuk kucing putih itu harusnya tidak usah memakai sunlight ataupun sabun pencuci piring, tapi harusnya memakai goop atau degreaser. Yang belum tahu apa itu goop, apa itu degreaser, nanti kamu silahkan aja klik keranjang yang ada di video ini teman-teman ya. Oh iya, buat teman-teman yang suka memandikan kucingnya sendiri, silahkan komen di kolom komentar apakah kucingnya itu betah pada saat dimandikan seperti si Ucup ini, atau kucingnya itu reog dan akhirnya kamu kena cakar ataupun kena gigit oleh kucingnya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, pada saat memandikan kucing yang pertama itu kamu harus tenang, gunakan air hangat, terus juga gunakan sampo yang sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalkan kitten ya kasih sampo kitten, kalau misalkan dewasa kasih sampo dewasa. Dan ini terakhir teman-teman ya, untuk pengeringan bulunya gua nggak videoin karena terlalu lama, dan ini adalah makanan atau reward yang akan gua berikan ke kucing gua si Ucup setelah dimandikan. Dan jangan lupa juga teman-teman harus memberikan vitamin untuk menjaga imunitas tubuh kucingnya supaya tidak mudah sakit. Video ini disponsori oleh MaxPaw Super Serum. Dengan MaxPaw, nggak repot lagi pilih vitamin. Dapatkan MaxPaw Super Serum di marketplace kesayangan Anda. Kalau vitamin untuk kucing-kucing gua pakainya itu serum dari MaxPaw ini. Untuk link pembeliannya, kamu silahkan aja klik keranjang yang ada di video ini. Ini si Ucup hasil mandinya seperti ini teman-teman, meskipun kucing putih dan dimandikannya itu tidak memakai degreaser untuk menghilangkan minyak, tapi noda kuning pada bulunya itu lumayan hilang seperti ini. Ini buktinya ya. Untuk kali ini si Yusuf itu mandi jamur atau mandi kutu dengan menggunakan sampo atau produk rangkaiannya ada di keranjang video ini. Semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Untuk Babu Anabul, see you next video. Jangan lupa dukung terus channelnya Suka Kucing. Bye.